Ada yang mau Ibu Liza ceritakan hari ini? Nampaknya Bu Liza agak sedikit tidak bersemangat. Iya Bunda, ini mau curhat sama Bunda nih. Bunda ada waktu tidak? Iya, ya langsung aja Bu Liza. Ada apa Bu Liza? Ya di sini mau menyampaikan ini Bunda, permasalahan anak di kelas yang kurang tanggap dengan instruksi yang disampaikan sekolah ini Bu. Karena di sekolah sedang ada kegiatan adiwiyata. Anak-anak ini kan ditugaskan untuk membawa kotak bekal sama tumbler. Nah di kelas saya sendiri masih banyak anak-anak yang belum membawa kotak bekal dan tumblernya, padahal sudah diingatkan setiap hari Bunda. Begitu ya Bu Liza. Berarti bincang-bincang kita hari ini tentang permasalahan Bu Liza, masih banyaknya siswa Bu Liza yang belum membawa templer atau kotak bekal untuk dijadikan tempat jajan nanti saat istirahat. Begitu ya Bu Liza? Iya. Iya Jadi itu Bunda. Ya. Jadi kalau begitu Bu Liza, kira-kira apa yang akan atau ingin Ibu Liza capai dari perbincangan kita hari ini Bu Liza? Ya. Jadi maksud dari perbincangan kita kali ini, saya mau menyampaikan unek-unek saja bagaimana ya solusinya supaya anak ini dengan kesadaran dirinya mau membawa kotak bekalnya, mau membawa botol minumnya sendiri tanpa diingatkan kembali. Padahal ini sudah bulan ketiga dari sejak awal ajaran baru ya Bun, masih aja yang belum meningkatkan kesadaran dirinya. Padahal tujuan utamanya ini ada supaya mengurangi sampah di sekolah. Seperti itu Bunda. Berarti Bu Liza ingin mencari solusi dari permasalahan Bu Liza tersebut ya Bu Liza, karena banyaknya anak yang kurang mandiri gitu ya, kurang kesadaran dirinya untuk membawa templer kotak bekalnya ke sekolah. Nah, padahal itu penting sekali untuk dijadikan tempat bekalnya atau tempat makannya. Kemudian Bu Liza, kalau boleh tahu kira-kira dari identifikasi Bu Liza, kalau dilihat skala pencapaiannya berapa Bu Liza? Kita kan ada skala pencapaiannya 1 sampai 10. Jadi untuk pencapaian tujuan dari permasalahan ini di skala berapa Bu Liza baru? Melihat dari perkembangan anak dari awal sampai sekarang, baru tahap 6 ke 7 mungkin ya Bunda. Baru karena di sini dari 25 orang anak ada sekisaran 3 orang yang masih belum mandiri membawa kotak bekalnya sendiri. Oke Bu Liza. Berarti selanjutnya Ibu Liza dari permasalahan ini kira-kira bagaimana Ibu Liza mengatasinya atau mengurangi dari banyaknya murid yang tidak membawa templer ke sekolah itu, bagaimana caranya Bu Liza mengatasi atau menguranginya? Iya. Di langkah awal kemarin kami sosialisasikan di kegiatan berbaris pagi. Kemudian disampaikan setiap hari kalau pentingnya membawa kotak bekal sebagai kegiatan kita yang untuk mengurangi sampah di sekolah. Seperti itu Bunda, disampaikan pagi dan menjelang pulang sekolah. Berarti menarik sekali ya Bu Liza, ini istilahnya pembelajaran untuk kesadaran diri anak tersebut ya Bu Liza. Jadi
Di sini saya kalau melihat memang ide yang bagus sekali yang akan Ibu Liza laksanakan uh, Mm-mm. untuk sekolah Bu Liza dan juga untuk anak-anak. Boleh tidak Bu Liza, misalnya Ibu Liza bercerita sedikit tentang langkah atau kira-kira bagaimana kiat khusus supaya murid Bu Mm-mm. Liza ini membawa templer atau kotak makanan Mm-mm. ke sekolahnya setiap hari tanpa harus diingatkan. Mm-mm. Iya, eh, kiatnya di sini berhubung anak ini masih di kelas rendah. Awalnya kami memberikan edukasi tentang banyaknya sampah di sekolah. Apalagi sesudah jam istirahat itu pastikan banyak plastik bekas makanannya di tong sampah. Ada juga yang berserakan ya Bunda yang. Jadi melihat kondisi ini dan juga program Adiwiyata Sekolah, kami edukasi murid-murid kita untuk lebih mandiri, lebih bersih, lebih sehat dengan cara membawa kotak bekal ini untuk mengurangi sampah di sekolah. Ya, berarti luar biasa sekali Bu Liza ya, progres dari sekolahnya sudah begitu nampak kelihatannya, mulai dari kesadaran dirinya, mungkin di sini edukasinya, mungkin di sini yang diambil ya Bu Iya, Liza. Jadi dari iya, kegiatan yang Bu Liza sebutkan tadi itu ada edukasi, ada mandirinya. Apakah semua mm-mm. murid di sini dilibatkan dari kelas 1 sampai kelas 6 atau hanya kelas Bu Liza saja? Oh iya. Berhubung ini adalah program sekolah dalam program Adiwiyata, Bunda. Jadi di sini semua anak dilibatkan dalam kegiatan ini. Tidak hanya murid saja, guru juga dilibatkan. Jadi Bapak Ibu guru di sini juga disuruh membawa tumbler dan kotak bekalnya sendiri. Jadi pas belanja guru ini bukan dari kantong kresek yang ada di kantin untuk belanjanya, tapi ada tumblernya masing-masing. Seperti itu Bunda. Program yang luar biasa ya Bu Liza ya. Berarti Iya, ini seperti program istilahnya tidak hanya di kelas ya, juga iya, seluruh siswa. Jadi progres iya. ini menurut Ibu Liza kira-kira siapa saja yang terlibat di dalam kegiatan progres yang Bu Liza laksanakan ini? Oke, terima kasih Bunda. Jadi kegiatan ini pastinya dukungannya ada dari kepala sekolah, dari wali murid, dari semua guru, komite, semuanya mendukung penuh untuk kegiatan ini. Karena eh, kami sudah merasakan imbasnya, efek sampingnya bagi anak-anak kami, sehingga sekolah lebih asri, lebih bersih dari biasanya. Kemudian dari kegiatan ini sudah menjadi pembiasaan lah itu Bunda. Iya. Bagus sekali Bu Liza. Ibu dengar itu tuh progres yang sangat bagus dan menarik ya Bu Liza ya. Jadi di sini Ya. Bu Liza tidak hanya berjalan sendiri tadi melibatkan semuanya ya Bu Liza. Ada komite juga Ya. tadi Bu Liza sebutkan. Kemudian Ya. Bu Liza boleh bertanya lagi dengan progres ini harapan Bu Liza ke depannya kira-kira apa ya Bu Liza? Yang Ya. yang Bu Liza harapkan dengan adanya inspirasi yang akan Bu Liza capai dan bagaimana perasaan Bu Liza dengan harapan dan inspirasi yang bagus yang luar biasa tersebut. Baik, terima kasih Bunda. Jadi harapan kami selaku guru kelas, selaku guru di ISD 06 Tanah Garam, tadi sesuai dengan program ini, anak-anak tidak hanya bekerja sesuai program ini saja atau melaksanakannya sesuai program saja, tapi ini sudah menjadi pembiasaan mereka sehari-hari dan harapan kami ini jadi membudaya di kehidupannya sehari-hari. Tidak hanya di sekolah, tapi bisa juga dia terapkan di rumah. Karena dengan pembiasaan ini, artinya anak-anak sudah mengurangi sampah di lingkungannya. Kemudian dia bisa memanfaatkan kembali barang yang dia gunakan seperti kotak bekal untuk berulang kali. Dan ini nampak efek positifnya, otomatis dapat mengurangi sampah di sekitar. Seperti itu. Bagus Dan Bu Liza. Dan kemudian perasaan kami senang sekali melihat perubahan anak-anak yang mulai meningkatnya kesadaran dirinya akan sampah di sekolah.
Iya, Bu Liza. Bagus sekali. Ibu juga senang mendengarnya. Berarti di sini apa yang Bu Liza lakukan bisa menjadi harapan bersama ya, Bu Liza. Tadi Ibu Iya, dengar Bu Liza juga eh, anak-anak itu merasa apa namanya edukasinya terlaksana, kemudian mandirinya juga. Kemudian lagi iya, yang satu lagi yang Ibu dengar tadi ada semacam widya tama. Kemudian dari perbincangan kita ini, Bu Liza, mm, Ibu merasa sangat menarik dan luar biasa sekali. Semoga yang kita bicarakan dan Ibu Liza laksanakan di sekolah bisa tercapai hendaknya gitu. Kemudian lagi Bu Liza, tadi Ibu dengar ada Widya Tama ya Bu Liza. Kira-kira dari permasalahan yang dan solusi yang menarik tadi yang Ibu ungkapkan, apa mm, yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini atau apa yang bisa iya. Ibu simpulkan atau Ibu boleh bercerita sedikit, Bu? Iya, oke baik Ibu. Jadi dari kegiatan ini saya selaku guru kelas di tempat mengajar merasa lebih lega ya Bun ya. Bisa berbagi dengan Bunda dan Bunda pun terima kasih sudah mendengarkan curhatan kami. Serasa ada plong jiwanya. Ya, Bunda mau mendengarkan walaupun ini sudah masalah biasa di sekolah kita. Tapi walaupun sudah biasa tapi masih tetap perlu dibahas gitu Bunda. Kemudian di Iya, kegiatan ini kami berusaha untuk belajar lebih baik lagi bagaimana mengayomi anak-anak di sekolah. oke Ya Bu Bunda. Liza. Terima kasih ya Bu Liza, diskusi yang menyenangkan sekali hari ini. Kita sama-sama belajar ya Bu Liza, dan saya juga Ya, dapat ilmu baru dari Bu Liza. Tadi bagaimana eh, peduli dengan lingkungan, membuat anak mandiri. Kemudian mm-mm. eh, sesi ini mungkin kita cukupkan sampai di sini diskusinya. Mungkin diskusi yang lain akan di waktu yang lain diskusinya akan kita sambung lagi dengan permasalahan untuk bisa kita carikan solusinya bersama ya Bu Liza ya. Iya, Ibu cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Liza. iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bunda. Oke, Bunda kita lanjut sesi 2 ya Bun. Iya. Assalamualaikum Bu Dores. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Liza. Bagaimana kabarnya Bu Dores? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Liza. Tapi Iya. ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Liza. Bagaimana kabarnya Bu Dores? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Liza. Tapi Iya. ini rasanya sedikit sedih Bu Liza. Oh iya. Rasanya agak sedikit terganggu, bukan terganggu ya Bu Liza, ada sedikit Mm-mm. beban yang belum terselesaikan. Oke Bunda. Baik Bunda, di pertemuan kali ini sesuai yang Bunda rasakan ini kita akan bahas ya. Kalau boleh tahu kira-kira apa yang mau Bunda sampaikan ini? Oh, begini Bu Liza, 2 hari belakangan ini di sekolah Mm-mm. Ibu, terutama di kelas, itu banyaknya murid-murid yang saling membuli. Mereka itu Mm-mm. mencaci temannya, kemudian mengejek temannya, Mm-mm. bahkan yang lebih parahnya lagi mereka itu sampai menyebut-nyebut nama orang tua mereka masing-masing, sehingga Mm-mm. ada di antara mereka yang sampai menangis mengadu ke Mm-mm. guru bahwasanya mereka itu diejek atau dicaci sama temannya. Kemudian Mm-mm. setelah diejek dicaci mereka itu dikucilkan juga berteman dengan yang lain. Jadi di sini Oh gitu. Ibu kan mengajar di sekolah berkebutuhan khusus kelas Iya. 10, kelas 10 itu sama SMA LB-nya. Jadi Mm-mm. mereka ini siswa berkebutuhan khusus ini
berbeda mungkin dengan anak umumnya karena di sini mereka itu Bu Liza usia mentalnya dengan usia sesungguhnya berbeda ya Bu Liza. Iya, Uh, ya Bunda ya. Anak ini usia 17, ada yang 18, tetapi usia mentalnya Mm-mm. baru sekitar 10 atau 11 tahun. Kalau kita kira-kirakan Mm. mungkin itu sebaya dengan usia mentalnya siswa kelas 6 atau kelas 5 SD. Jadi perilakunya itu mungkin masih perilaku siswa SD gitu Bu Liza. Jadi itu Oh, yang kurasakan mereka itu saling membuli. oke Bunda, baik Bunda. Oh, sungguh jadi perbincangan apa ya Bunda ya. Jadi di sini seperti yang Bunda sebut tadi ada usia mental sama usia sesungguhnya. Nah, di Iya, sini umurnya sudah besar tapi pola pikirnya masih seperti anak SD ya Bunda ya. ya. Iya Bunda. Kira-kira dari keadaan anak kita ini, dari permasalahan tadi, kira-kira apa yang membuat anak-anak ini sering membuli Bunda? Anak-anak ini biasanya kan kalau berteman dia itu punya istilahnya ada punya teman-teman sepermainan bergeng-geng gitu. Ada yang berdua, ada yang bertiga. Mungkin di antara mereka itu ada ketidakcocokan atau kurang cocok. Jadi mereka itu Hmm. saling menghina atau mengejek. Nah, dengan terjadinya menghina mengejek itu mereka saling mengucilkan Bu Liza. Nah, saling Hmm. mengucilkan itu tidak hanya sampai di situ. Mereka itu berkata istilahnya berkata kotor, kemudian Hmm. mencaci, menghina. Jadi Hmm. yang lain itu merasa kelompok yang lain merasa yang dihina tadi dia itu sedih, kemudian Hmm. menangis mengadu, Bu, saya dihina Hmm. sama si A, Bu. Akhirnya dia Ya, menangis ya. kan, saya Hmm. disebut-sebut nama orang tuanya. Mungkin begitu Bu Liza. Iya Bunda. Terima kasih Bunda. Baik Bun. Dari permasalahan tadi, bagaimana situasi dengan anak-anak kita ini? Apa tindakan dari sekolah untuk mengatasi kegiatan ini sehingga tidak berlangsung lagi Bunda? Oh iya Bu Liza, karena permasalahan ini sudah 2 hari, jadi Bunda pengen rasanya tentu kita tidak biarkan saja anak itu saling membuli. Jadi kita juga merasa kasihan, Mm-mm. juga merasa prihatin karena akan mengganggu belajarnya sendiri. Karena yang Mm-mm. dibully ini dia tidak lagi semangat belajar. Mungkin Bunda akan memberikan semacam diskusi dulu dengan kepala sekolah atau dengan guru kelas yang lain. Jadi akan Mm-mm. mengadakan sosialisasi anti bullying. Mungkin begitu Bu Iya, Liza. oke, mantap sekali nih Bunda ya aksinya dengan sosialisasi anti bullying. Baik Bunda, dari yang Bunda sampaikan ini, eh, apa yang membuat kira-kira sosialisasi ini bisa terwujud? Dari mana saja dukungan ini bisa terlaksana Bunda? Iya. Begini Bu Liza, kalau untuk sosialisasi tentu kita tidak bisa berjalan sendiri ya Bu Liza. Lagian juga Mm-mm. kita setelah saya pikir-pikir, kalau kita sebagai guru kelas atau guru mata pelajaran, Mm-mm. kita tidak punya keahlian mungkin untuk memberikan sosialisasi tentang anti bullying ini. Mungkin Ibu akan memberikan, istilahnya berkolaboratif nanti dengan kepala sekolah, kemudian guru-guru yang lain atau guru mapel membicarakannya, berdiskusi untuk mendatangkan narasumber yang ahlinya ke sekolah. Kita akan berikan sosialisasi tentang anti bully. Kemudian mungkin yang terutama sekali yang penting karena kita siswa kita sudah besar SMA dan SMP, di antara mereka itu mungkin kita bisa minta perwakilan kelasnya untuk membuat semacam duta anti bully ya Bu Liza. Kita bentuk anak-anak yang tidak pernah membuli temannya, kita masukkan ke dalam duta anti bully. Jadi untuk menumbuhkan semangat mereka itu untuk menstop bully di sekolah. Mungkin itu Bu Liza Mantap sekali ya penjelasannya Bunda Bu ya. Liza. Ya. Mantap sekali ini Bun, luar biasa Bunda. Ada duta anti bullying juga ya Bunda ya. Nah, sesuai dengan harapan Bunda dari kegiatan tadi, kira-kira kriteria yang Bunda inginkan dari
sosialisasi bullying tadi seberapa Bunda? Kalau kita rentangkan 1 sampai 10, harapan Bunda kira-kira sekarang bagaimana? Untuk Kriteria. pencapaian skala kriterianya rentangan antara 1 sampai 10 itu untuk pencapaian tujuan permasalahan ini mungkin di rentang sekarang baru di rentang 5, mungkin ingin pencapaian tujuannya mungkin akan di rentang 7 atau 8. Jadi di sini kalau 7 8 tuh mungkin bully di sekolah mungkin sudah bisa diatasi, di stop atau dikurangi Bu Liza. Mungkin itu capaiannya Bu Liza. Iya, Masya Allah benar sekali Bunda. Kalau sudah meningkat ini artinya bulinya udah berkurang ya Bunda. Selain yang dari sampaikan tadi, sekiranya bullyingnya hilang, Ibu berharap sikap apa yang timbul dari anak-anak Ibu? Dengan mengadakan sosialisasi, membentuk anti bully tersebut, kemudian sosialisasi di sini diberikan tentu berupa bentuk mengurangi atau menstop anti bully di sekolah. Jadi di sini apanya Bu Liza pencapaiannya dengan adanya bully tersebut perlahan-lahan kita tentu tidak bisa sepenuhnya langsung hilang ya Bu Liza. Jadi setelah diadakan sosialisasi, dibentuk duta anti bully, kemudian kita lihat rentang seminggu, sebulan atau sampai 1 semester. Mungkin capaiannya mungkin 1 semester tidak ada lagi bully di sekolah. Mungkin itu capaiannya Bu Liza. Berarti ada peningkatan untuk karakter anak ya Bunda ya. Untuk lebih bersikap lebih baik sama temannya. Masya Allah benar sekali Bunda. Oke Bunda, berhubung di penghujung kegiatan kita ini, yang mau saya tanyakan pada sesi ini apa yang dapat Bunda ambil kesimpulan dari kegiatan kita ini? Maaf Bunda, suaranya di mute. Belum terdengar Bunda? Masih mute? Suara Bunda masih mute Bunda? Udah. Udah. Tidak mungkin sinyal tadi Bu Liza. Ya. Oh gitu. Dari kesimpulan. Ya, sudah terdengar Bu Liza? Sudah. Ya. Mungkin dari kesimpulan yang Bunda dapat hari ini ya Bu Liza agak merasa sedikit plong perasaannya, kemudian tadi selama 2 hari berpikir bagaimana cara mengatasi anti bullying di sekolah. Tentu tidak bisa sendirinya, bekerja sama dengan pihak sekolah, kemudian lagi pihak sekolah itu tentu ada kepala sekolah, guru kelas, mapel, dan tentunya siswa sendiri yang terlibat. Kemudian lagi yang tidak kalah pentingnya kita nanti sosialisasi juga mengundang orang tua murid, karena kita tidak tahu Bu Liza, karena di rumah anak berperilaku baik, kadang di sekolah dengan teman-temannya perilakunya bertolak belakang dengan keadaan yang di rumah ya Bu Liza. Jadi orang tua juga kita ikut sertakan di sini. Jadi dengan adanya permasalahan bully tadi, dengan kegiatan progres-progres yang akan Bunda buat tadi, mungkin bisa menjadikan solusi dengan cara terutama untuk mengatasi anti bully. Tentu tidak bisa sekaligus instan, tentu harus bertahap. Dengan langkah-langkah sosialisasi, membentuk duta, kemudian lagi kerjasama dengan orang tua. Jadi mungkin akhirnya nanti solusi ini akan menghilangkan bully di sekolah, begitu kira-kira Bu Liza. Oke, mantap sekali nih Bun usahanya untuk menghilangkan bullying di sekolah Bunda ya Bunda. Terima kasih Bunda atas sesi ini. Semoga Bunda tambah semangat ya menggerakkan anti bullying di sekolahnya. Oke Bunda, terima kasih.
Iya, oke Bunda, terima kasih untuk sesi ini. Liza mohon Sama-sama. maaf kalau ada salah penyampaian ya Bun. Ya, eh, Sama-sama Bu Liza. oke di akhir sesi ini saya apa, salam aja langsung ya Bunda ya. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kasih juga, terima kasih juga Bu Liza yang sudah mendengarkan curhatan Ibu dan juga ada solusinya. Oke. Selanjutnya Bu Liza, kita mengisi Ya, refleksi ya Bu Liza.